Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam pada Ibu Yanfi dan pada teman-teman yang saya hormati juga. Pada sesi kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan mengenai West Blitz, yakni adalah game yang kami kembangkan sebagai proyek utama untuk mata kuliah game desain programming, dan kami berasal dari kelas LB01. Nah, pada proyek kali ini kami terdiri atas saya sendiri Albertius, ada teman saya Riani, Christopher, Stefan, dan juga Jeremy. Oke, bisa tolong di next. Oke, yang pertama itu mengenai apa itu West Blitz. Nah, West Blitz adalah game PvP yang berlatar belakangkan era Wild West pada abad 16-an, yang mana pemain ini akan memainkan karakter cowboy di environment 3D dan akan berhadapan dengan main lain satu ataupun bot yang pertama satu lawan satu. Nah, ide utama kami tercetuskan saat kami melihat game PvP game FPS seperti CSGO, Valorant, dan sejenisnya, dan kami memutuskan untuk kenapa sih kita nggak membuat sebuah game FPS yang bertemakan Wild West, karena Wild West ini cukup menarik, jujur menarik sih, dimana ini masih era-era awal dari senjata-senjata api, dan kami memutuskan untuk membuat game ini, dan kami memilih untuk menggunakan environment 3D karena akan menambah ambience dari permainan ini menjadi lebih seru. Dan untuk pilihannya itu pemain dapat melawan player lain ataupun bot. Semisal player tidak dapat melawan pemain yang setingkatnya ataupun pemain masih baru mencoba permainan tersebut, sehingga mereka memerlukan pembiasaan dalam permainan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Riani. Silahkan Riani. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Albert. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai game overview. Nah, West Blitz sendiri adalah game 3D platformer aksi yang mana melibatkan pertarungan satu lawan satu atau 1v1 antara pemain ataupun bot yang disediakan oleh sistem. Nah, tujuan dari permainan ini adalah untuk mengeliminasi lawannya atau pemain lain. Nah, jadi ketika pemain memenangkan game, pemenang akan mendapatkan prize berupa in-game currency yang mana dapat digunakan untuk melakukan upgrade pada perlengkapan yang digunakan oleh pemain seperti weapon, armor, dan sebagainya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai gameplay dari Westlife. Nah, pemain pertama akan mengontrolkan karakter untuk mencoba mengalahkan pemain lain dengan cara mencari keberadaannya, kemudian bersembunyi di suatu tempat tertentu, dan mencoba untuk mengurangi HP musuh sampai musuh terbunuh. Nah, untuk menjaga durasi permainan tidak terlalu lama, maka kami memutuskan untuk menambahkan beberapa in-game events yang memiliki efek area of effect yang dapat memindahkan player dari satu tempat ke tempat lain. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan tujuan dari game ini. Oke, tujuan dari game ini dibuat adalah memberikan gambaran kepada pemain mengenai kehidupan di Wild West yang diimplementasikan dalam bentuk game berbasis FPS yang menantang, berbasis skill, dan kalau bisa secara original. Oke, next. Untuk game mode-nya berbasis kota-kota Wild West dengan beberapa hiding spot. Itu contohnya pada itu World Duel Arena misalnya. Stage ini memiliki beberapa tumpukan jerami atau kereta, atau juga beberapa tempat bersembunyi lainnya. Juga beberapa ada efek seperti badai pasir dan badai semak, seperti Tumbleweed Storm, yang mana akan memberikan debuff atau efek negatif kepada pemain. Kita juga memiliki mode kedua seperti training area, di mana tempat itu untuk berlatih bagi pemain pemula, di mana itu tempatnya akan terdapat dummy target yang disediakan oleh sistem, dan dummy ini memiliki ukuran yang
jauh lebih kecil dibandingkan Stage Duel Arena. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kontrol, yaitu cara bermain West Place ini. Jadi untuk gerakannya kita menggunakan WASD, di mana W itu untuk maju, A itu untuk bergerak untuk ke kiri, S itu untuk mundur, dan D untuk ke kanan. Di mana kita itu memilih menggunakan WASD ini karena game-game seperti FPS sekarang, seperti Valorant, PUBG juga, mereka menggunakan WASD yang kita tujukan itu sebagai pemain yang telah disebutkan seperti Valorant dan PUBG itu lebih terbiasa untuk melakukan kontrol tersebut. Lalu untuk menembaknya kami menggunakan mouse yang untuk mengklik yang di sebelah kiri. Lalu untuk lari kita memakai shift. Alasan kami juga tidak menggunakan mouse sebagai gerakan karena takutnya nanti pemain PUBG atau Valorant yang akan mencoba game kami tidak akan terbiasa dan nantinya malah akan tidak laku atau sepi peminat. Next. Lalu untuk resource-nya seperti aset-aset yang kami gunakan itu kami dapatkan dari web akun 3D, itch.io, dan Sketchfab, di mana kami ini mengambil dari ketiga website tersebut dengan tujuan karena sangat bagus dalam segi kualitas dan gratis juga. Lalu mengapa kami tidak membuat sendiri memakai aplikasi seperti Blender? Karena tentunya kami belum menguasai penggunaan aplikasi seperti Blender dalam membuat sebuah karakter yang nantinya akan menjadi pemain dalam game kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai progres tiap dalam pembuatan pendevelopan game ini. Yang pertama, progres pertama yang kita lakukan itu pertama kita melakukan brainstorming mengenai idea game yang akan kita buat. Nah, pada kondisi ini kami biasanya pada saat itu membicarakan mengenai ide-ide yang ada di tiap-tiap masing anggota. Lalu kami akan memilih beberapa ide dan mencampurnya dan membentuk satu ide yang matang, yaitu adalah game yang akan kita develop sekarang. Lalu progres selanjutnya yang kami lakukan setelah itu adalah kami membuat dan menyusun game design dokumen. Di sini game design dokumen merupakan sebuah dokumen yang kami buat untuk menaruh segala informasi terkait game yang akan kami buat dan akan kami kembangkan. Lalu next step-nya kami melakukan collecting aset. Di sini di mana kami membuat, mencari dan juga menentukan segala jenis bentuk aset yang kami butuhkan dan kami perlukan dalam pengembangan dan pembuatan game project kami. Lalu step selanjutnya yaitu kami membuat scene, di mana scene ini ada di tiap game yang akan kami buat, dan salah satu scene yang telah kami buat adalah scene awal. Dan progres terkini yang telah kami lakukan itu adalah melakukan coding, di mana kami memasukkan codingan dalam proses game tersebut, dan bahasa yang kami gunakan adalah C#. Ya, next. Dan untuk hasil dari progres yang telah kami lakukan ini, salah satu contohnya adalah ini merupakan bagian awal dari game kami. Jika game ini ditekan akan muncul UI seperti ini dan memiliki 3 option. Option pertama yaitu option memulai, di mana user bisa langsung memulai game tersebut, dan yang kedua ada
cara bermain, di mana memberikan informasi terkait bagaimana cara bermain game yang telah kami develop ini. Dan yang option terakhir itu keluar bagi user yang sudah selesai memainkan permainan ini. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan pertama-tama kami ingin memohon maaf apabila progres kami tidak sangat mencolok seperti yang Anda harapkan karena dikarenakan beberapa hal dan sebab, dan kemudian apabila ada salah kata juga mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda.